Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak termasuk golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak kecil, tidak sayang kepada para pemuda, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak menghormati yang tua, yang layak untuk dimuliakan, maka bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, para pemuda harapan umat dan bangsa, kita sayangi semua. Yang tua, pemimpin, alim ulama, tokoh masyarakat, semuanya kita muliakan. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan iman dan Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Ayat yang dibaca, surah yang agung dan mulia, surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada dua kata, lailatu malam, qadar malam, qadar. Ada tiga makna qadar. Yang pertama, hadza rajulun lahu qadar, ini orang punya kemuliaan. Qadar artinya mulia, disebut dia dengan lailatul qadar karena malam itu malam yang mulia. Makna yang kedua, qadar diartikan dengan makna sempit. Mengapa disebut dengan malam yang sempit? Qadara alaihi rizqahu, disempitkan rezekinya. Andailah malaikat itu dalam bentuk benda padat, batu kerikil, dalam bentuk semen, dalam bentuk atap, dalam bentuk bangunan, dalam bentuk fisik tubuh, pastilah malam itu sempit karena turunnya seluruh malaikat. Yang disebut Allah tanazzalul malaikatu warruh, turun para malaikat, ruh, induk daripada malaikat yaitu Jibril alaihi salam. Tapi karena malaikat itu bukan dalam bentuk benda fisik padat, nur, cahaya. Cahaya sebanyak apapun kita kumpulkan di ruangan ini, baik yang 100 watt, 1000 watt, tidak membuat tempat itu menjadi sempit. Akan tetapi pada waktu pagi, ciri malam Lailatul Qadar, yaitu matahari ka'annaha la syu'a'a laha, seakan-akan tak bercahaya. Mengapa matahari seperti tidak bercahaya? Karena ribuan, ratusan, miliaran malaikat dalam bentuk cahaya naik ke langit. Pada saat itu terkalahkan cahaya matahari. Cahaya matahari redup karena cahaya malaikat yang mengalahkan mereka. Kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Begitulah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW bersama Burak. Burak juga cahaya. Yakadul barqu yaqtafu absarahum, hampir saja cahaya itu menyambar mata mereka. Jibril dalam bentuk cahaya, jismun nuraniyun, bentuk fisik yang cahaya. Maka malam itu disebut dengan malam qadar karena kemuliaan. Malam itu disebut dengan malam yang sempit karena pada malam itu andai malaikat berbentuk fisik, tentulah dunia ini akan sempit. Yang ketiga, qadar diartikan dengan takdir. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut malam itu kapan. Allah hanya menyebut dia terjadi pada suatu malam. Definisi malam dari sejak tenggelam matahari, nampak syafaq ahmar memerona memerah sebelah barat, sampailah terbit fajar. Makanya dalam ayat dikatakan tanazzalul malaikatu warruh, turun para malaikat dan induk dari para malaikat, ruh Jibril alaihissalam. Salamun hiya hatta, selamat pada malam itu sampai batas limit waktunya, hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Terbit fajar bukan terbit matahari. Ada yang namanya terbit fajar, dan fajar ada dua, fajar sadik, fajar kadzib. Fajar sadik yaitu azan subuh berkumandang, lalu setelah itu barulah terbit matahari. Apakah malam qadar itu sampai terbit fajar atau sampai terbit matahari? Malam qadar sampai terbit fajar. Selesai azan subuh,
maka berakhirlah dia sesuai dengan ayat salamun hiya, selamat dia pada malam hari itu, selamat dari malapetaka, selamat daripada setan, selamat daripada kejelekan, selamat daripada keburukan. Dia dipenuhi dengan keselamatan, maka umat Islam diminta berbondong-bondong meramaikan masjid, surau, langgar, musalla, meminta kemuliaan, kerahmatan, keberkahan dari Allah. Salam sampai kapan? Hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Begitulah umat Islam dianjurkan memuliakan. Maka ada di berbagai tempat tradisi menghidupkan malam. Dari mulai salat maghrib berjamaah, dilanjutkan zikir dan doa, sampai salat isya berjamaah, dilanjutkan dengan salat tarawih, dilanjutkan dengan salat witir, dilanjutkan dengan tadarus, mempersedikit, meminimalisir tidur, lalu kemudian membaca Al-Quran, berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, lalu kemudian salat tahajud malam. Ditambah dengan solat-solat sunat, solat sunat taubat, solat sunat wudu, solat sunat hajat, solat sunat tasbih, solat sunat tahajud. Tidak lagi ditutup dengan witir, karena sudah menutup witir tarawih dengan witir. La witrani, tidak boleh 2 kali witir fi lailatin, dalam satu malam. Sampai pada puncaknya adalah solat subuh berjamaah. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang solat subuh berjamaah, fa ka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Raka'atul fajri, 2 rakaat salat qabliyah subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapa yang tidak mendapatkan kemuliaan-kemuliaan Ramadan, faqad hurim. Siapa yang tidak mendapatkan kemuliaan Ramadan, faqad hurim, maka tidak mungkin mendapatkan kemuliaan di luar Ramadan. Sedangkan di dalam Ramadan saja dia tidak meramaikan masjid, apalagi di luar Ramadan. Sedangkan di dalam Ramadan saja dia tidak berinfak, berwakaf, bersedekah, apalagi di luar Ramadan. Maka menghidupkan malam Lailatul Qadar bukan hanya sekedar dengan ibadah-ibadah, tapi juga infak, zakat, wakaf, sedekah. Alhamdulillah, kita merasa tenang pada siang hari ini, dipayungi dengan kubah yang kokoh, dengan masjid yang bangga, membuat kita bangga berada di masjid ini, Masjid Jabal Nur. Tapi jangan lupa, ini semua swadaya masyarakat 6 miliar sudah tertanam, ditambah dengan bantuan pemerintah daerah 4. Tapi bangunan tidak juga kunjung selesai. Kenapa? Karena memang rumah Allah, kebanggaan. Harus ada orang-orang yang berinfak, berzakat, bersedekah. Ma'akalta fa'afnaita, hartamu yang banyak, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai, kau berikan perhiasan. Lapuk, rumah yang kau bangun, tinggal. Wa ma tasaddaqta fa amdaita, yang kau sedekahkan, kau berikan ke semen, kau belikan ke kosen pintu, kau belikan ke lantai, kau bangunkan ke kubah. Ini yang akan kekal abadi. Anak-anak membaca Al-Quran sehingga ketika kau mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, hartamu, mobilmu, semua kemewahan ikut mengiringi, hanya sampai ke pelataran parkir belaka. Yatsma'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat sampai ke pemakaman ada 3. Mal, hartanya, tapi hanya sampai ke pelataran parkir. Selesai itu mereka akan pulang ke rumah masing-masing, ahlu, keluarganya, kawan, sahabat, tetangga. Tapi kemudian mereka akan pulang ke rumah, handai tolan, kawan sekantor, semuanya tak menyertai. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma 1, wa amaluhu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beramal, menolong agama Allah. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Malam itu malam yang biasa-biasa saja, tapi ketika Allah Ta'ala turunkan Quran pada malam itu, maka malam itu berubah menjadi malam kemuliaan. Allah sebut sifatnya 2. Yang pertama, inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Pada malam itu kami turunkan malam yang penuh barakah. Yang kedua, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan dia di malam qadar. Malam qadar, malam keagungan, malam kemuliaan, malam barakah. Orang Arab kalau ada onta turun ke suatu tanah, maka dia katakan barakah. Barakah, onta yang turun ke tempat tanah. Maka turunnya onta, kulitnya bisa dijadikan sebagai alas tempat duduk, bulunya bisa dijadikan sebagai mantel jaket, susunya bisa dijadikan obat, bahkan kencingnya sekalipun diteteskan bisa menjadi obat. Lalu kemudian dagingnya sebagai makanan, dan onta sebagai kendaraan di tempat. 8 hari 8 malam Nabi Muhammad SAW dari Makkah menuju kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka onta yang turun di suatu tanah, orang Arab menyebut barakah.
Maka kita selalu menyebut semoga berkah ya. Ada orang yang anaknya lahir, kita katakan barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah berikan berkah pada anak yang baru saja lahir. Wa syakartal wahib. Engkau menjadi orang yang bersyukur pada Allah yang sudah memberikan anak anugerah kepadamu. Wa ruzikta birrahu. Semoga Allah Ta'ala memberikan berkah, anakmu menjadi anak yang berbakti. Wa balagha asyuddahu. Semoga anakmu diberikan berkah sampai usia remaja dewasa dalam keadaan soleh dan solehah. Lalu ketika kita ada orang yang menikah, maka kita juga mintakan berkah. Barakallahu lakuma. Semoga Allah berikan berkah pada kalian berdua. Wa baraka alaikuma. Allah berikan berkah pada kalian berdua dalam senang dan susah. Wa jama'a bainakuma fi khair. Allah berikan kalian kesatuan hati dalam kebaikan. Maka malam itu disebut dengan malam yang penuh barakah. Mengapa? Karena ada keberkahan yang hanya, bagaimana cara menghitung malam? Berapa jam sebenarnya malam itu? Apakah siang 12, malam 12? Bukan begitu cara menghitung malam. Malam dimulai dari sejak tenggelam matahari. Kebetulan di tempat kita Jabodetabek, tenggelam matahari pukul 6 sore. Lalu kemudian berakhir malam itu ketika azan subuh berkumandang, terbit fajar shadiq, lebih kurang pukul 4.30. Maka dari jam 6 sore sampai pukul 4.30 azan subuh, itulah malam, lebih kurang 13 jam setengah. Jadi kalau ingin membagi sepertiga malam, kapan sepertiga malam yang terakhir? Waktu yang paling bagus munajat berdoa, waktunya salat tahajud Nabi Muhammad SAW. Mudah saja, 13 jam setengah dibagi 3. Sepertiga yang terakhir, itulah waktu yang paling utama, waktu afdal. Cara membagi malam sesuai dengan daerah kita masing-masing. Maka pada malam itu malam yang penuh barakah. Nabi menceritakan ada 4 orang dari kalangan Bani Israel, umur mereka 80 tahun. Pada waktu siangnya mereka berjihad fisabilillah, pada waktu malamnya mereka qiyamul lail, tegak munajat kepada Allah. La ya'sunallah, tidak pernah berbuat dosa kepada Allah. Tarfata ainin, sekedip mata, tidak pernah berbuat dosa kepada Allah. Siangnya berjihad, malamnya qiyamul lail. Malamnya qiyamul lail, siangnya berjihad. Mendengar cerita itu sahabat Nabi down, lemah, sedih. Mana mungkin kami bisa beribadah seperti itu ya Rasulullah? Kami mencari makan, mencari nafkah, menikah, membesarkan anak, mengurus keluarga, menanam korma, berdagang, berniaga. Lalu kemudian kami juga malam perlu tidur. Bagaimana mungkin kami bisa beribadah 80 malam? Mendengar itu Nabi terdiam. Allah Ta'ala muliakan umat ini, dimuliakan dengan turunnya surat Al-Qadar. Hai sahabat Nabi, hai orang beriman yang sedih mendengar cerita Bani Israel, 80 tahun lamanya berjihad siang, qiyamul lail malam, tak pernah berbuat dosa. Allah turunkan yang lebih hebat daripada itu. Apa dia? Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Lailatul Qadar, malam Qadar, khairun, lebih baik, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Ada orang menghitung-hitung 1000 bulan sama dengan 80 sekian tahun. Tapi sebenarnya makna 1000 bulan adalah angka tertinggi dalam hitungan Arab adalah 1000. Makanya orang Arab menyebut sejuta alfu alfi. Alfu alfi, 1000 sama dengan sejuta. Maka sesungguhnya yang diinginkan dari kata alfi syahrin bukan 80 sekian tahun, tapi angka tertinggi tanpa batasan. Kalau engkau sedih wahai sahabat karena ada orang Bani Israel 80 tahun beramal tidak pernah berdosa, maka aku berikan balasan alfu syahrin, 1000 bulan tanpa batasan, asalkan engkau beribadah munajat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu jangan bersedih wahai orang Islam, walaupun usiamu pendek tapi amalmu banyak. Jangan bersedih wahai orang Islam, walaupun engkau lelah tapi diberikan Allah balasan yang luar biasa. Jangan berduka cita wahai orang Islam, dengan syarat kau muliakan malam-malam itu semuanya. Tapi Allah rahasiakan, dirahasiakan Allah, tidak ada yang tahu siapa yang dapat taubat nasuha. Dirahasiakan Allah, tidak ada yang tahu siapa yang dapat satu doa titik mustajab di hari Jumat. Tidak ada yang tahu siapa yang dapat salat wusta. Tidak ada yang tahu siapa yang dapat haji mabrur. Tidak ada yang tahu siapa dapat malam Lailatul Qadar. Begitu dikatakan oleh Syekh Al-Imam dalam kitabnya yang berjudul Tafsir Mafatihul Ghaib, kunci-kunci ghaib, Tafsir Al-Kabir, Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal 606. Kata beliau dalam surat Al-Qadar, Allah rahasiakan 5 perkara ini
agar supaya menjadi iktibar pelajaran. Mengapa Allah rahasiakan satu doa titik di hari Jumat? Supaya dari mulai petang Jumat, siang Jumat, malam Jumat, pagi Jumat, berdoa, 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 berdoa. Bahkan sampai ketika khatib naik ke atas mimbar, antara dua khutbah, tetap juga banyak orang berdoa. Kenapa? Mungkin di waktu yang sempit itu, seperti cermin yang terang benderang, ada satu titik hitam di tengah. Dalam satu titik itu doa mustajab kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah tidak beritahu siapa yang dapat salat wusta? Agar senantiasa mencari waktu utama, salat subuh berjamaah, salat asar berjamaah, salat tahajud, salat witir. Mudah-mudahan menemukan salat wusta. Mengapa Allah tidak beritahu siapa yang dapat taubat nasuha? Supaya orang senantiasa merasa banyak silap, salah, dosa. Dengan itu dia beribadah, munajat, memohonkan ampunan Allah SWT. Begitu juga kita. Mengapa Allah tidak beritahu siapa yang dapat Lailatul Qadar? Karena Allah ingin agar kita meramaikan tiap-tiap malam Ramadan. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Sampai pada akhir malam. Tidak pernah sepi sunyi. Justru semakin berakhir ujung-ujung Ramadan. Orang semakin ramai. Taharraw Lailatul Qadri. Cari Lailatul Qadar. Fil ashril awakhir min Ramadan. Di 10 terakhir Ramadan. Oleh sebab itu, menjelang akhir-akhir Ramadan, 18, 19, 20 malam 21. Siapkan baju, siapkan pakaian, siapkan budget, siapkan segala yang perlu diperbaiki. Lalu kemudian pergilah ke masjid, tidak kembali. Nabi SAW masuk ke dalam masjid, beriktikaf. Kalau sudah 10 terakhir Ramadan, syadda ma'zarahu, Nabi kuatkan ikatan, kencangkan ikatan pinggangnya, menunjukkan bahwa tidak lagi ada hubungan kelamin, tidak lagi ada hubungan, hanya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Aiqaza ahlahu, dia bangunkan keluarganya di tengah malam, bangun, bangkit, beribadah, lalu kemudian menikmati munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, muhasabatun nafs. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa merindukan dan mendapatkan Lailatul Qadar tahun ini insyaallah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Qadar, qaf, dal, ra. Ketetapan, takdir. Dalam ayat lain dikatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami tetapkan berdasarkan takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Tidak mungkin bulan menabrak matahari, walal lailu sabiqun nahar. Tidak mungkin malam mendahului siang. Wa kulla syai'in, segala sesuatunya sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ketetapan. Kapan ditetapkan Allah? Allah ciptakan qalam. Allah bersumpah dalam Al-Quran demi qalam. Nun wal qalam, demi qalam. Wa ma yasturun, qalam, pena. Apa yang dituliskan oleh pena. Lalu kemudian ketika itu ditetapkan Allah takdir. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, innallaha khalaqal maqadir. Sesungguhnya Allah sudah menciptakan takdir. Qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfasanah, 50.000 tahun lamanya.